Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang muslim, jika ditanya untuk apa Anda diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tentu akan menjawab, ya untuk beribadah dong. Memang ini benar. Allah berfirman pada surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Allah. Namun apakah ibadah yang dimaksud ini hanya melaksanakan rukun Islam semata, atau hanya berdiam diri di masjid, berzikir terus tanpa henti begitu? Tentu ya tidak kan? Kenapa? Karena kita juga perlu adanya asupan untuk hidup di dunia ini, keberlangsungan hidup di dunia ini. Coba kita perhatikan cerita di hadis Sahih Bukhari tentang sahabat Rasulullah SAW yang ingin mengepolkan ibadah yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Ia berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan, setelah dijawab tentang ibadah beliau Rasulullah SAW, mereka bertiga beranggapan bahwa ibadah mereka ini masih sedikit sekali. Mereka merasa tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Mereka bertiga berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding ibadah Rasulullah SAW. Padahal beliau ya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah satu dari mereka ada yang mengatakan, kalau begitu aku akan melakukan sholat malam terus tanpa henti. Kemudian yang lain mengatakan, kalau aku akan berpuasa terus tanpa berbuka. Kemudian yang lain juga berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Mereka semua berkata begini, maksudnya mau mengepolkan ibadah mereka masing-masing. Akhirnya kabar ketiga sahabat ini didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, antumul ladzina qultum kaza wa kaza, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa arkudu wa tazawwajun nisaa, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begini? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang lebih takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan juga tidur, istirahat, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku Nabi, maka dia termasuk golongan, bukan golonganku. Dia bukan
golonganku. Memperhatikan hadis ini berarti orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah ini adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya, terlalu mementingkan keduniaan, terlalu mengepolkan keduniaan hingga melupakan akhirat tentu juga tidak baik. Walaupun kecintaan manusia terhadap keduniaan pada dasarnya ya sah-sah saja, karena fitrah manusia diciptakan demikian, menyenangi dengan keduniaan. Namun kemudian menjadi tidak wajar, menjadi tidak baik jika kecintaan tersebut melalaikan akhirat, melalaikan tentang ibadah. Apalagi keduniaan ini dijadikan sebagai tujuan hidup, tujuan utama, tanpa memperhatikan urusan ibadah, tanpa memperhatikan urusan akhirat. Berarti ini juga tidak baik. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai makhluk Allah yang hakikinya hidup di dunia ini untuk ibadah, dan kita tidak terlepas dari kebutuhan dunia. Untuk itu kita selaraskan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Kita seimbangkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Ad-Dailami, qala Rasulullah SAW, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an. Fa inna dunya balagun ila akhirah wala takunu kallan alan nas. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan di antara kalian jika menjadi orang yang meninggalkan kepentingan dunia karena untuk mengejar akhirat, ataupun meninggalkan akhirat karena untuk kepentingan dunia, sehingga dapat memadukan keduanya, bisa menyeimbangkan antara keduniaan dan akhirat. Sesungguhnya kehidupan dunia ini menghantarkan menuju kehidupan akhirat, dan janganlah kalian menggantungkan beban kepada orang lain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama menyikapi terhadap dunia yang juga kita tidak melalaikan tentang kepentingan akhirat, kepentingan ibadah, dan menjadikan dunia ini sebagai ladang, sebagai tempat menanam untuk dipanen nanti di akhirat. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, ad-dunya mazru'atun lil akhirah. Dunia ini adalah sebagai tempat menanam untuk akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon maaf, dan semoga Allah paring manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.